Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana kita mengalami mujizat yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia Allah yang berkuasa dari zaman ke zaman, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara mungkin bagi Dia. Dan Dia Allah yang rindu menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan umat-umatnya, untuk umat-umatnya semakin mengenal Dia melalui mujizat, melalui perkara besar yang Dia kerjakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Allah rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup saya dan saudara, untuk kita semakin mengenal Dia bahwa Dia Allah yang berkuasa. Adakah saat ini saudara membutuhkan mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Allah pun begitu rindu menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara? Kalau saya rindu, saudara rindu mujizat Tuhan, dan Tuhan juga rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, maka seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami mujizat demi mujizat hari demi hari di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang atau semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya? Belum tentu saudara. Karena di samping kita rindu mengalami mujizat Tuhan, dan di samping Allah juga rindu menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat-umatnya, ada yang menjadi bagian kita, ada yang harus kita lakukan, yang menjadi jalan untuk Allah melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan harapan melalui renungan ini saudara memahami bagaimana supaya Allah melakukan mujizat, supaya kita membuka kesempatan bagi Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara dengan metode ekspositori, dengan harapan saudara semua memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan saat malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati firman Tuhan di malam hari ini. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11.
Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Itu satu mujizat yang sangat terkenal, saudara, yang dilakukan oleh Yesus. Satu mujizat yang seringkali kita dengar yang dikerjakan oleh Yesus. Dan tahukah saudara, itu mujizat yang pertama, dan mujizat yang pertama ini dilakukan di sebuah pesta di Kana, dan di sana ada yang berpesta, ada orang-orang yang datang ke pesta itu, ada ibu Yesus juga yang diundang ke sana, Yesus juga diundang ke sana. Dan dari sekian banyak orang yang paling berperan untuk terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur, tentu saja yang pertama Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua, saudara, yang berperan besar untuk terjadinya mujizat ini adalah para pelayan. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita belajar apa yang dilakukan oleh para pelayan itu, sehingga akhirnya mujizat yang dahsyat itu terjadi di tengah-tengah pesta itu. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi sampai pemimpin pesta, saudara, memuji yang punya pesta, bahwa yang punya pesta ini, kalau pada umumnya anggur yang baik terlebih dahulu disediakan, lalu kemudian anggur yang kurang baik belakangan. Tetapi di dalam pesta ini, saudara, tersedia anggur yang baik sampai selesai. Dan mungkin mempelai laki-laki juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Di belakang itu ada mujizat yang besar terjadi, ada mujizat air berubah menjadi anggur. Yesus mengerjakan mujizat. Dan mujizat itu terjadi, saudara, melalui peran besar para pelayan. Apa yang dilakukan oleh para pelayan, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Kalau malam hari ini, saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, mari sediakan waktu ini, saudara, dengan sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan. Adakah saat ini beban saudara berat, persoalan saudara besar, saudara sedang sakit, pergumulan saudara sulit, saudara, apapun situasi kehidupan saudara, dan saudara mungkin membutuhkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saat ini siapkan hati saudara sungguh-sungguh, saudara, karena kita akan belajar apa yang menjadi kunci untuk kita mengalami mujizat. Pada waktu itu, pada saat pesta, saudara, dan terjadilah kekurangan anggur. Dan kemudian Yesus hadir di sana,
Lalu Ibu Yesus berkata kepada Yesus, itu ada di ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Sampai ada penegasan dari Yesus bahwa saatku belum tiba. Belum tiba waktunya untuk melakukan mujizat. Belum tiba waktunya untuk menyatakan kemuliaannya melalui perbuatan-perbuatan ajaib. Karena di ayat 11 dikatakan tadi saudara, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Maka dengan demikian dia menyatakan kemuliaannya. Artinya saudara bahwa sebenarnya belum tiba waktunya dia mengerjakan mujizatnya. Tetapi karena ada satu hal yang dikerjakan oleh para pelayan, yang juga diperintahkan oleh Ibu Yesus kepada para pelayan itu, maka akhirnya mujizat terjadi juga. Dan hari ini pun saudara, bahwa saya percaya Allah akan mengerjakan mujizat dalam seluruh kehidupan kita jika kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para pelayan itu. Sekali lagi saudara, di ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Lihat ayat 5 saudara. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang akan dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi pada waktu itu saat Ibu Yesus melaporkan kepada Yesus bahwa pesta itu sedang kekurangan anggur. Dan jika satu pesta kekurangan anggur, maka pemimpin pesta yang berpesta akan sangat malu karena mereka tidak punya persiapan. Sehingga akhirnya Ibu Yesus datang kepada Yesus dan melaporkan peristiwa yang ada, keadaan, kesulitan, masalah, persoalan yang ada. Dan pada waktu itu Yesus berkata, saatku belum tiba. Tapi kemudian Ibu Yesus datang kepada para pelayan, nanti apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Saudara, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan, saudara. Terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur di Kana, itu karena ada unsur ketaatan di sana. Ada para pelayan yang mengambil posisi, mengambil sikap taat kepada Yesus. Dan ketika mereka mentaati Yesus, saudara, mujizat air berubah menjadi anggur pun terjadi. Dan saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara belajar dari Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa setiap kali mujizat terjadi, ada ketaatan di sana. Itu sebabnya di dalam video ini saya bisa menegaskan kepada saudara bahwa kunci atau syarat untuk mengalami mujizat adalah ketaatan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini yang sedang kita belajar, saudara. Kenapa terjadi mujizat? Karena ada ketaatan. Siapa yang taat? Para pelayan. Mungkin di dalam pesta itu, saudara, banyak orang-orang penting. Tetapi yang sangat berperan besar untuk terjadinya mujizat di situ adalah para pelayan. Itu artinya, saudara, kalau di depan para pelayan ketika mereka taat, mujizat-mujizat pun terjadi, maka saat ini kepada saya dan saudara setiap kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Setiap kita bisa mengalami perkara besar. Pertanyaannya, apakah kita taat atau tidak? Apakah kita sedang belajar untuk taat atau tidak? Kalau kita belajar taat, dengar saudara, maka mujizat pun akan menjadi bagian saudara. Pertanyaannya, dalam saudara mengiring Tuhan, dalam perjalanan saudara mengikut Tuhan, apakah saudara hidup dalam ketaatan? Apakah saudara belajar taat kepada Tuhan? Hari ini mungkin saudara sedang sangat membutuhkan mujizat Tuhan, sedang sangat mengharapkan mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berusaha untuk hidup taat di hadapan Tuhan? Kita akan belajar, saudara, ketaatan yang bagaimana yang harus kita miliki untuk kita mengalami mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat satu persatu, saudara. Di dalam peristiwa itu kita akan belajar jenis ketaatan seperti apa
yang seharusnya kita miliki untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk terjadinya mujizat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita. Kita lihat bersama. Ayat 5, kembali Ibu Yesus berkata, kata Ibu Yesus kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan lihat saudara reaksi dari para pelayan itu, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perintah dari Yesus adalah supaya para pelayan itu mengisi tempayan itu penuh dengan air, dan kemudian mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Mereka mentaati Yesus persis seperti yang Dia perintahkan. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan begini, masalah yang sedang terjadi adalah mereka kekurangan anggur. Mereka kehabisan anggur, itulah masalah yang sedang terjadi. Dan kemudian perintah yang diperintahkan oleh Yesus kepada para pelayan adalah supaya mereka mengisi tempayan penuh dengan air. Artinya apa saudara? Bahwa pada waktu itu apa yang diperintahkan oleh Yesus sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa saudara? Karena yang dibutuhkan adalah anggur. Tetapi perintah yang diperintahkan adalah mengisi tempayan dengan air. Jadi tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Dari hal ini saya mau kita merenung saudara, bahwa seringkali firman Allah terkadang sepertinya tidak menjadi jawaban sekalipun kita taati terhadap masalah yang sedang kita alami. Seringkali bukan jadi jalan keluar secara logika terhadap masalah, persoalan, penyakit, beban berat yang sedang kita alami. Misalnya firman Allah berkata, berilah maka kamu akan diberi, padahal mungkin situasi kita sedang kekurangan. Firman Allah berkata, ampunilah, padahal kita dirugikan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi, sekali lagi saudara, yang Tuhan mau sebenarnya adalah ketaatan kita. Karena atas segala perintahnya ada dasar dan ada alasan dari semuanya itu. Dia perintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air karena Dia mau mengubah air itu menjadi anggur. Dia mau melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Dan pada saat Dia perintahkan para pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air, mereka mengerjakannya. Mereka mentaati persis seperti yang diperintahkan Yesus. Dan kemudian itu alasan sehingga akhirnya mujizat terjadi saudara. Jadi hal pertama yang bisa kita belajar di sini saudara, bahwa untuk terjadinya mujizat kita harus belajar taat, sekalipun terkadang itu tidak masuk akal, sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang Tuhan mau lihat dari dalam diri kita saudara adalah ketaatan, belajar taat. Itu sebabnya saat ini saudara, dalam situasi yang sedang saudara alami, dalam beban berat persoalan, apapun yang sedang saudara alami, belajarlah taat kepada Tuhan. Sekalipun apa yang harus saudara taati itu terkadang tidak masuk akal, tidak nyambung dengan masalah yang sedang saudara hadapi. Air bukan menjadi kebutuhan di perjamuan Kana. Yang menjadi kebutuhan adalah anggur, karena mereka kehabisan anggur. Dan kemudian ketika ditaati mengisi tempayan dengan air, akhirnya air berubah menjadi anggur, mujizat terjadi. Perintah Allah bagi setiap kita. Ketika saya berkhotbah begini saudara, menyampaikan firman Tuhan ini, ketika saudara merenungkan ini, mungkin Roh Kudus sedang bekerja di hati saudara, mengingatkan saudara apa firman Tuhan yang harus saudara taati. Dan ketika saudara renungkan saudara, mungkin tidak nyambung dengan apa yang menjadi masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Tetapi sekali lagi, sekalipun
itu tidak nyambung, tidak masuk akal. Mentaati firman Tuhan yang harus saudara taati saat ini, yang Tuhan beri petunjuk untuk saudara taati saat ini, sekalipun itu tidak nyambung, bukan sesuatu yang menjadi jawaban sepertinya terhadap masalah dan persoalan kita, saudara. Dengar, yang Tuhan mau lihat adalah ketaatan. Yang namanya mujizat, apapun Tuhan bisa lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita belajar taat atau tidak. Ketika para pelayan itu taat, mujizat pun terjadi. Dan para pelayan, saudara, sekali lagi, para pelayan yang mungkin di dalam pesta itu tidak dilihat orang. Mungkin malah mereka ini orang-orang yang melayani di belakang. Mereka ada di belakang layar. Tetapi ketika mereka belajar taat, merekalah yang menyaksikan mujizat yang dahsyat itu. Kalau para pelayan itu pun bisa mengalami ketika mereka belajar taat, hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat ketika saudara belajar mentaati firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun terkadang tidak menjadi jawaban, Tuhan akan lakukan mujizat bagi saudara. Itu yang pertama, saudara. Ketaatan yang tetap ditaati sekalipun tidak masuk akal. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Hal kedua yang saya rindu kita renungkan dari kalimat ini, saudara, mereka mengisinya sampai penuh. Mereka taat persis seperti yang diperintahkan Yesus. Di situ ada 6 tempayan dan mereka mengisi tempayan itu sampai penuh persis seperti perintah Yesus. Saudara, menurut para penafsir bahwa tempayan itu, ke-6 tempayan itu keseluruhannya berisi sekitar 500 sampai 600 liter. 500 sampai 600 liter, saudara. Di daerah yang sulit air. Kita tidak tahu berapa jauh dari Kana itu para pelayan harus mengambil air, di mana ada sumur. Dan mereka harus menimba air itu, dan mereka harus memikulnya lagi, dan berapa jauh mereka harus pikul, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Untuk mentaati perintah Yesus, mengisi tempayan penuh dengan air, itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan, itu melelahkan, saudara. Namun demikian, mereka mentaati persis seperti yang diperintahkan Yesus, sekalipun berat perjuangannya, sekalipun melelahkan, untuk mentaati perintah itu sepenuhnya. Tetapi mereka tetap mentaati. Mereka melakukan sepenuhnya seperti yang diperintahkan, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, kalau saudara mengerti bahwa saudara harus mentaati firman Tuhan, bahkan mungkin ada petunjuk khusus dari Tuhan bagi saudara untuk mentaati firman-Nya dalam konteks tertentu, sekalipun begitu berat, sekalipun harus bayar harga, sekalipun melelahkan dengan kondisi masalah yang sedang saudara alami, taatilah. Taatilah perintah Allah. Taatilah firman-Nya. Karena ketika saudara taat terhadap firman-Nya, maka saudara akan melihat bahwa Allah melakukan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat, menyaksikan, dan mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, aku capek, aku lelah. Dengar saudara, dalam segala kelelahan saudara, tetaplah taat kepada firman-Nya. Bagaimana aku bisa mentaati firman Tuhan sedangkan aku pun penuh dengan masalah penderitaan seperti ini? Tetaplah taat firman-Nya. Mungkin saudara, dalam masalah persoalan yang saudara hadapi, salah satu firman Tuhan yang harus saudara taati adalah taat beribadah. Atau yang harus saudara taati adalah taat untuk tetap melayani. Saudara, dengan saudara mengambil keputusan untuk taat beribadah, taat melayani sekalipun masalah saudara berat, di sanalah Tuhan akan melakukan mujizat.
Saya mau menyampaikan satu kesaksian kepada saudara. Saudara, satu kali ada seorang teman, seorang ibu. Ibu ini divonis kena kanker darah. Dan dokter sudah memvonis bahwa waktu hidupnya akan sekian lama lagi, pada umumnya itu yang terjadi. Ketika ibu ini divonis bahwa dia kena leukemia dan kemudian dokter mengatakan bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi, yang saya salut dengan ibu ini adalah bahwa dia makin giat melayani Tuhan. Saya menyaksikan dan melihat semua perjuangannya melayani. Dia kumpulkan, dia buat grup-grup di media sosial, saudara. Dan di sana dia beritakan firman, dia menginjil, dia beritakan firman. Dia gunakan waktu yang ada untuk menginjil, beritakan firman, menjadi berkat bagi orang lain. Dia bersaksi kepada orang lain. Waktu terus berjalan, saudara. Waktu terus berjalan. Ibu ini masih ada dalam keadaan leukemia, tetapi dia kelihatan seperti orang sehat. Dan waktu sudah begitu lama berjalan, dan sampai hari ini ibu ini masih tetap seperti orang sehat 100%. Sehingga dia makin semangat melayani. Dia bersaksi bahwa ini aku sedang kena leukemia, aku melayani Tuhan. Aku sudah divonis umurku sekian, tapi sampai sekarang aku masih bisa melayani Tuhan. Dia tahu bahwa perintah Allah yang harus dia taati adalah dia harus melayani Tuhan. Sekalipun dia sedang sakit, sekalipun dia kena leukemia, dia harus taat melayani Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, sekalipun tentu saja itu pasti sangat melelahkan, saudara. Dalam keadaan sakit dia begitu sibuknya melayani, itu pasti sangat melelahkan. Tapi di sanalah mujizat demi mujizat terjadi. Lihat, saudara, di dalam kehidupan saudara pun hari ini Allah bisa melakukan mujizat. Ketika saudara tetap belajar taat, sekalipun firman yang harus ditaati melelahkan, harus bayar harga. Saat ini, mari koreksi diri kita, saudara. Adakah kita sedang belajar taat kepada Tuhan? Terkadang, ketika ada harga yang harus kita bayar, kita langsung undur. Dengar, saudara, Allah kita sudah bayar harga bagi kita untuk mengerjakan mujizat bagi kita. Dan untuk kita menerima mujizat itu, setiap kita juga harus siap bayar harga. Itu yang kedua, saudara, bahwa para pelayan itu belajar taat sekalipun begitu melelahkan, mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air sekitar 600 liter, itu melelahkan sekali, saudara. Dan tidak tahu berapa jauh mereka harus mengambil air, karena mereka ada di daerah yang sulit air. Tetapi luar biasanya, ketika mereka belajar taat, air berubah jadi anggur, masalah pun selesai, persoalan pun selesai, mujizat terjadi. Lalu kemudian jenis ketaatan ketiga, saudara, saya ingin kita lihat di ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, sebelumnya mereka diperintahkan untuk mengisi tempayan dengan air. Jadi waktu Yesus berkata, sekarang cedoklah, apa yang mereka cedok? Mereka tahu yang mereka cedok itu air. Dan Yesus berkata, bawa kepada pemimpin pesta. Wow, saudara, yang luar biasa adalah lalu mereka pun membawanya. Para pelayan ini taat persis seperti yang diperintahkan Yesus. Dan ketaatan yang terakhir ini, saudara, adalah jenis ketaatan yang tetap taat sekalipun berisiko. Kenapa saya berkata berisiko? Karena ketika mereka membawa apa yang mereka cedok itu kepada pemimpin pesta, sedangkan yang mereka cedok itu adalah air yang mereka tahu tadinya mereka isi air ke sana. Dan kalau mereka bawa kepada pemimpin pesta, maka pemimpin pesta bisa saja marah kepada mereka, dan kemudian berita itu bisa sampai kepada pengantin yang sedang berpesta, dan mereka bisa kena imbasnya, mereka bisa dipecat, tidak digaji, dan seterusnya dan seterusnya. Ada risiko yang harus mereka tanggung dari ketaatan yang terakhir ini, saudara. Mereka harus mencedok air dan membawanya kepada pemimpin pesta, padahal yang seharusnya disuguhkan kepada pemimpin pesta adalah anggur. Tetapi saat mereka taat mencedok air itu, di sanalah mujizat terjadi.
Saat mereka taat sekalipun berisiko, ada risiko yang harus mereka tanggung. Di sanalah mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara belajar taat, sekalipun kadang ada risiko yang harus saudara tanggung, di sanalah saudara akan menyaksikan mujizat dahsyat dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Pada saat saya merintis pelayanan atau gereja yang sedang saya gembalakan saat ini saudara, pada waktu itu saya memulai dari anak-anak. Ada sekitar 2-3 anak sekolah minggu yang saya didik, saya ajari mereka, beribadah bersama mereka, dan kemudian orang tua mereka mulai datang. Salah satu dari orang tua anak ini pada waktu itu sudah sangat lanjut usianya, dan kemudian saya menganggap dia sebagai ibu saya. Karena saya merantau ke tempat atau ke desa tempat saya mengembalakan, merintis gereja saat ini saudara. Dan kemudian ketika ibu ini sudah datang ibadah, tapi dia datang masih ibadah tengah minggu. Saya ingat pada waktu itu saya buat ibadah tengah minggu hari Rabu. Sedangkan hari Minggu dia belum berani datang ke gereja. Kenapa saudara? Karena hari Minggu itu dia gunakan waktu itu untuk jualan. Dia berjualan 3 kali seminggu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu. Di mana hari Kamis itu, Kamis, Sabtu, Minggu itu ada pekan di 3 tempat. Ada pekan orang desa berkumpul di 3 tempat saudara. Dan kemudian satu kali, karena ibu ini masih datang beribadah pada hari Rabu, dia belum datang pada hari Minggu, saya berkata kepada ibu ini, Bi, saya menantang Bibi untuk datang beribadah hari Minggu, jangan lagi ke pekan hari Minggu. Lalu kemudian jawaban Bibi ini, Nakku, ibu ini sudah janda saudara, dia tinggal sendiri untuk menyekolahkan anaknya yang masih kecil. Dia berkata, Nakku, aku tinggal sendiri dan anakku masih kecil. Dan dari 3 pekan yang aku datang ke sana untuk berjualan, pekan di hari Minggu itulah yang paling ada untungnya, yang mencukupi kebutuhan kami. Bayangkan saudara, ada 3 pekan, dan dari ke-3 pekan itu, pekan hari Minggu lah yang ada untung yang dia terima dan untuk dia gunakan sebagai kebutuhan mereka. Dan memang pekan yang hari Minggu itu adalah pekan yang paling besar di daerah ini saudara. Dan kemudian satu kali saya tantang lagi, saya berkata Tuhan pasti pelihara. Dan yang luar biasanya saudara, yang luar biasanya, Bibi ini melakukan tindakan iman. Dia tinggalkan pekan itu, dia tinggal ke pekan hari Kamis dan hari Sabtu, dan dia datang ke gereja hari Minggu. Bagi saya sendiri itu sesuatu yang luar biasa. Dan sebenarnya di hati saya, bagaimana nanti kebutuhan mereka? Sedangkan untuk kebutuhan mereka itu tercukupi dari dia pergi ke pekan hari Minggu. Tapi yang luar biasanya saudara, Allah melakukan mujizatnya, Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan akhirnya Bibi ini bisa mengkuliahkan anaknya. Anaknya selesai kuliah. Satu kali yang lebih dahsyat lagi saudara, satu kali ketika saya datang ke rumahnya, dia berkata kepada saya, Nakku, doakan supaya kami bisa bangun rumah ini, karena rumahnya pada waktu itu sudah sangat lapuk saudara. Dinding-dindingnya sudah bocor, atap-atapnya juga sudah bocor. Jadi waktu itu dia berkata, doakan supaya kami bisa mengganti rumah ini, membangun rumah ini. Sedangkan untuk kebutuhan hidup pun mereka pas-pasan pada waktu itu. Tetapi kemudian saya berdoa, Tuhan sudah lihat komitmen ibu ini, lakukan mujizatmu. Dan benar saja saudara, mujizat dahsyat terjadi. Allah mengatur lebih dari apa yang dipikirkan. Satu kali, karena di samping rumah Bibi ini ada grosir. Lalu kemudian grosir ini makin maju, dan tidak cukup lagi tempat barangnya. Sedangkan di sebelah kanan dari grosir ini jalan raya, di belakang sudah padat rumah, di samping kirinya adalah rumah Bibi ini. Satu kali yang punya grosir datang kepada Bibi ini, dia berkata begini, Bi, maukah Bibi aku belikan rumah, lalu kita tukaran, Bibi tidak perlu ganti rugi apa-apa. Lalu jawaban Bibi ini yang luar biasa, dia berkata begini, boleh Nakku, tetapi jangan sampai aku terhalang ke gereja. Itu kira-kira intinya. Artinya jangan jauh-jauh rumah itu. Dan kebetulan dapat rumah tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 30-40 meter saudara dari situ.
Dan akhirnya, saudara tahu terjadi, rumah yang menjadi ganti dari rumah bibi ini, atau rumah barunya, itu rumah yang sudah gedung, itu rumah yang atapnya sudah bagus, dindingnya sudah bagus, dan lebih luas lagi. Adakah saudara yang bisa menjelaskan ini kecuali mujizat? Orang yang berani taat, sekalipun ada risiko yang harus ditanggung. Ketika bibi ini taat, risikonya adalah bisa-bisa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Tapi nyatanya ketika dia belajar taat, sekalipun ada risiko yang harus ditanggung, di sanalah mujizat terjadi. Akhirnya dia menerima rumah yang baru dengan tidak bayar apa-apa. Itu mujizat yang dahsyat yang terjadi di depan mata saya, saudara. Dan hari ini saya pun berkata, saudara pun bisa mengalami mujizat ketika saudara belajar taat sekalipun berisiko. Hari ini saudara kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita belajar dari peristiwa perjamuan di Kana, di mana ada mujizat air berubah jadi anggur. Saudara tahu kunci dari terjadinya mujizat itu adalah karena ada ketaatan di sana. Ketaatan yang sekalipun tidak masuk akal, para pelayan tetap taat. Sekalipun melelahkan, para pelayan tetap taat. Sekalipun berisiko, para pelayan tetap taat. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, maka sekalipun terkadang firman Tuhan tidak masuk akal, tetaplah taat firman Tuhan. Sekalipun terkadang terlalu melelahkan untuk melakukan firman Tuhan, tetaplah taat. Dan sekalipun ada risiko yang harus dibayar, tetaplah taat. Dan biarlah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengajar kami bagaimana kami mengalami mujizat dalam hidup kami. Bahwa untuk kami mengalami mujizat, kami harus belajar taat sekalipun firman-Mu tidak masuk akal. Kami harus belajar taat sekalipun untuk mentaati perintah-Mu kami harus bayar harga, melelahkan. Dan kami juga harus taat sekalipun ada risiko yang harus ditanggung ketika kami mentaati firman-Mu. Di sanalah kami akan melihat, menyaksikan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu untuk belajar taat dalam segala kondisi. Taat kepada firman-Mu, mentaati perintah-Mu, itu yang mau kami lakukan, kami komitmenkan dalam hidup kami. Dan biarlah janji firman-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan.
Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini.
Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.